Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis muda, selamat datang di 1001 Inspirasi, acara yang membahas kegiatan inspiratif FMIPA UNY yang menginspirasi pastinya. Halo, perkenalkan aku Pangesti dari PSDM BEM FMIPA UNY 2022. Di 1001 Inspirasi kali ini kita mengangkat tema terkait PKKMB FMIPA UNY ini sebenarnya untuk siapa sih? Nah, untuk membahas tema ini, kita dibersamai oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Mas Bagas Karapriambodo. Halo Mas Bagas. Halo Bang Esti. Iya, kemudian ada Mas Afkar. Halo Mas Afkar. Halo Mbak. Ya, Mas Afkar ini merupakan Koorfak PKKMB FMIPA UNY tahun 2021 dan Mas Bagas juga Koorfak PKKMB FMIPA UNY tahun 2020. Gimana nih Mas kabarnya? Dari Mas Bagas dulu, kabar dan kesibukannya Mas akhir-akhir ini. Kalau saya kabarnya alhamdulillah selalu baik ya. Dan semoga kedepannya juga baik. Untuk kesibukan ya karena masih mengemban-amanah juga di salah satu ormawa di FMIPA dan beberapa organisasi di luar ya. Organisasi mungkin di SMA juga masih sering kesana kesini dan dimintain tolong juga. Lalu ada kesibukan ya kuliah dan sebagainya itu sih. Ya pada umumnya aja gitu. Oke, jadi masih sibuk di organisasi ya Mas. Kalau Mas Afkar gimana Mas kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini? Saya alhamdulillah baik juga, luar biasa. Sampai sekarang masih belum diberikan suatu hambatan ya terhadap kesehatan saya, dan semoga besok sampai kapan entah masih tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kesibukan sendiri sama ya kayak Mas Bagas itu masih kuliah, kemudian juga masih menjadi anak dari kedua orang tua saya yang pastinya tanggung jawabnya juga ada gitu. Kemudian saya juga berorganisasi di kampus juga, kemudian ada di luar kampus juga ada organisasi gitu yang amanahnya saya emban gitu. Oke, luar biasa. Keren banget nih teman-teman, narasumber kita kali ini sangat produktif baik di organisasi maupun di perkuliahan. Gimana nih Mas, aku mau tahu caranya tetap produktif di organisasi meskipun di masa pandemi seperti sekarang. Mungkin dari Mas Afkar dulu. Oke, untuk produktif ya, kalau dari saya sih jaga kesehatan ya, itu yang pertama, jaga kesehatan, entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental dengan pola makan teratur ya, dan juga jaga komunikasi juga agar kita tetap kerja gitu, otaknya gitu. Dan komunikasi dengan ke teman, orang tua maupun ke rekan-rekan kita di kuliah maupun organisasi gitu, agar tidak jenuh juga mikir sendiri. Jadi bisa dibilang kita minta orang lain buat bantu kita mikir gitu, agar kita bisa mikir sama-sama sekalian ngobrol gitu, agar mental itu terjaga gitu. Oke, luar biasa ya Mas. Untuk dari Mas Bagas sendiri gimana nih caranya biar tetap produktif di masa pandemi? Oke, kalau dari saya sendiri sih yang paling utama adalah manage ya. Jadi manage ini cakupannya luas. Bisa manage waktu. Tadi mungkin nge-manage kesehatan diri. Nge-manage juga kesibukan-kesibukan yang ada. Jadi semuanya harus di-manage gitu. Gak bisa seenaknya sendiri. Karena apapun yang kita emban, apapun tanggung jawab kita, ya itu tetap tanggung jawab gitu. Nggak ada yang namanya ini belakangan aja, tanggung jawabnya nanti aja gitu, nggak ada. Yang namanya tanggung jawab ya tetap tanggung jawab gitu. Dan saya rasa dengan manage itu akan bisa ini ya berkembang kemana-mana. Jadi manage ini jadi dasaran kita untuk produktif gitu. Dan untuk selebihnya mungkin nanti akan berkembang bagaimana cara kita bisa manage waktunya, bagaimana cara kita bisa manage belajarnya mungkin kita, karena kan kita juga mahasiswa kan. Bagaimana kita nge-manage sama keluarga, bagaimana kita nge-manage sama rekan-rekan, bagaimana kita untuk pencitraan ya gitu. Karena kan tadi mungkin Mas Afkar juga sibuk di organisasi kan. Nah, organisasi itu perlu citra gitu. Nah, kita juga sebagai pengurusnya perlu melakukan pencitraan untuk organisasinya kan, itu banyak sekali halnya kayak gitu sih kalau dari saya. Luar biasa ya Mas. Jadi kalau bisa disimpulkan caranya tuh dengan menjaga kesehatan ya, baik mental dan fisik, kemudian komunikasi, dan yang paling penting juga memanage ya Mas. Oke, keren banget nih teman-teman. Kalau yang aku lihat dari Mas Afkar dan Mas Bagas ini backgroundnya sama ya. Dari waktu itu pernah menjadi Koorfak PKKMB FMIPA UNY. Aku pengen tahu nih alasannya Mas Afkar dan Mas Bagas pada saat itu bersedia menjadi Koorfak gitu. Mungkin bisa dari Mas Afkar dulu. Oke, mungkin kalau
backgroundnya atau latar belakang saya menjadi koordinator fakultas itu sebenarnya saya berangkat dari keresahan saya sendiri gitu Mbak. Jadi saya merasa pada PKKMB sebelumnya itu ada beberapa hal yang tidak saya rasakan ya gitu, mungkin dari apresiasi atau dari pengenalannya secara kampus ya, pengenalan kampus dari kehidupannya juga gitu, kulturnya dari FMIPA itu bagaimana itu belum saya rasakan gitu. Sebenarnya permisi ya Pak Korfak 2020 ya itu mungkin harus jujur itu yang saya menjadi latar belakang ya untuk menjadi koordinator fakultas yang nantinya apa yang akan saya bawakan atas dasar keresahan saya itu bisa menjadi mahasiswa, membuat mahasiswa baru itu menjadi lebih tertarik lagi ke PKKMB, kemudian tahu kultur PKKMB itu kayak gimana, kemudian apa aja sih yang ada di FMIPA itu, FMIPA UNY gitu. Oke, luar biasa ya Mas. Jadi tujuannya itu banyak sekali gitu. Kalau dari Mas Bagas nih gimana nih alasan kalau mau jadi koordinator? Kalau dari saya, yang pertama PKKMB ini sebuah momen karena kebetulan saya dulu ikut PKKMB-nya offline ya, kebetulan gitu. Pas banget PKKMB offline terakhir ya sebelum pandemi kayak gini. Jadi di PKKMB itu bener-bener banyak hal yang aku bisa dapetin gitu. Banyak sekali cerita yang aku dapetin kayak gitu. Nah dari sana tuh aku jadi pengen berkontribusi lagi gitu. Karena sebelumnya kan jadi peserta ya. Iya. Nah kedepannya pengennya jadi panitia gitu karena bener-bener PKKMB ini banyak sekali hal yang bisa dipetik mahasiswa baru tentunya gitu. Jadi dari sana, berangkat dari sana ada beberapa hal sepertinya ini perlu diadakan deh di PKKMB kali ini, sepertinya perlu diadakan nggak perlu diadakan nih gitu karena pada saat saya mendaftar jadi Korfak kebetulan sudah online ya, jadi emang nggak ada rules modelnya sebelumnya offline terus jadi online tuh ini sebagai tantangan gitu. Ketika Mas Sefar tadi berangkat karena keresahan, saya berangkat karena tantangan. Jadi ketika kita bisa menjadi yang terdepan untuk memulai, saya rasa itu hal yang baik kayak gitu. Nah itu yang coba saya mulai dan kebetulan juga ada kesempatan gitu. Ketika ada kesempatan ya kenapa nggak dicoba gitu. Istilahnya mau nanti berhasil atau enggak ya belakangan, yang penting ketika ada kesempatan sebisa mungkin kita coba gitu. Karena kesempatan itu nggak datang berkali-kali, apalagi angkatan saya berarti kan punya kesempatan menjadi Korfak tuh 2 kali. Ketika angkatan pertama dan angkatan selanjutnya gitu. Nah, saya coba maksimalkan kesempatan di awal. Jadi ketika saya berhasil ya saya akan mengembannya, ketika enggak mungkin saya akan coba lagi ke depannya. Itu sih kalau dari saya. Oke, luar biasa ya Mas. Dari Mas Afkar tadi karena keresahan dan Mas Bagas karena tantangan. Jadi intinya pengen mengambil peran gitu ya di PKKMB. Keren banget nih. Kalau jadi koorfak kan tentu saat kita mengambil peran dalam satu ini kepanitiaan tentu ada tantangan dan hambatannya nih. Kalau jadi koorfak ini tantangan dan hambatannya apa aja nih Mas? Mungkin dari Mas Bagas terlebih dahulu ya. Untuk tantangan ya sebenarnya tantangan tadi ada beberapa yang saya sampaikan. Tantangan ini cukup ya bisa dibilang benar-benar tantangan karena ya itu emang yang akan saya ambil gitu, kenapa saya daftar Korfak gitu ya. Kebetulan yang pertama nggak ada nih sebelumnya PKKMB ini online. Ini tantangan terbesar saat itu ya. Karena benar-benar kita harus mikirin konsep gimana sih cara mengubah dari offline ke online. Yang mana itu belum pernah sama sekali dilakukan. Bahkan universitas lain pun juga belum ada gitu. Mereka juga pertama kali menerapkan gitu. Nah dari sana itu tantangan yang cukup berat, tantangan untuk panitia tentunya ya, nggak cuma saya tapi teman-teman panitia ini berusaha memaksimalkannya gitu dengan hal yang belum pernah kita tahu evaluasi sebelumnya gimana ketika online, belum pernah tahu acaranya apa aja ketika online. Namun hanya bayang-bayang ketika saya maju menjadi koordinator fakultas saat itu ya, menjadi calon koordinator fakultas tuh bayang-bayang kira-kira dibikin kayak gini deh, ketika offline-nya kayak gini, kita bikin online-nya kayak gini gitu. Jadi teknisnya bener coba saya pikirkan sebenarnya udah ketika mencalonkan ya. Itu saya pikirkan bagaimana teknis ini bisa dilakukan di online juga maupun offline, karena juga tantangannya adalah timeline yang dibuat universitas karena kan juga nyambung sama kementerian juga kan, itu berubah-ubahnya bener-bener
ya katakanlah besok acaranya tinggal 2 hari, itu tiba-tiba ganti lagi, itu bener tantangan yang bikin panitia harus kerja ekstra untuk itu gitu loh, ngubah konsep lagi, harus ngubah bagaimana teknisnya lagi, harus ngubah bagaimana randonya nanti. Itu bener-bener tantangan yang luar biasa sih ketika saat itu pertama kali. Mungkin dari saya itu sih. Oke, jadi karena baru pertama kali online ya Mas, jadi tantangannya sangat besar gitu. Kalau dari Mas Afkan gimana nih Mas? Kalau dari saya, mungkin saya nggak dapat tantangan yang dari Mas Bagas ya. Dan kita juga udah dapat konsep dari tahun kemarin, tinggal kita sesuaikan aja untuk tahun saya waktu itu. Namun tantangan yang saya dapatkan ketika saya menjadi koordinator fakultas saat itu adalah komunikasi. Saat itu keadaan pun tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya komunikasi secara offline, karena waktu itu PPKM masih level 4 ya, masih level 4, masih tinggi saat itu di Jogja. Kita bahkan untuk bertemu secara offline di kampus tidak memungkinkan, di luar pun juga tidak memungkinkan karena banyak satgas yang keliling ya. Takutnya ketika kita melaksanakan secara offline di luar kampus, takutnya kita malah kena sanksi gitu. Dan dari kita juga harus diharuskan buat menjaga protokol kesehatan, yang dimana tidak boleh untuk berkerumun gitu. Dan itu yang membuat dari beberapa panitia itu sering miskom gitu, komunikasi sering miskom, dan juga feel dari kepanitiaan itu sedikit kurang terasa gitu, karena hampir proses perkembangan PKKMB FMIPA UNY saat itu dilaksanakan secara online gitu, di rumah saja gitu. Jadi waktu itu komunikasi dan perasaan sih, feel dari panitianya itu masih dirasa masih kurang gitu, karena dilaksanakan secara online gitu. Kalau offline kan kita bisa kenal panitia, kemudian kita bisa lihat panitia lain tuh kerjanya kayak gimana gitu. Kalau misalnya di online kan kita cuma fokus kepada kita sendiri, seksi kita sendiri, dan cuma sedikit nih kita ketahui kerja dari si yang lain gitu. Nah itu yang bikin feel dari panitiaan itu sendiri secara keseluruhan itu masih kurang gitu. Oke, mungkin kalau hambatannya karena miskom, jadi koordinasinya jadi lebih susah ya Mas ya ketika online. Oke, selain hambatan dan tantangan nih, pasti kan ada hal yang berkesan, yang seru gitu. Selama jadi koorfak apa aja nih Mas, hal yang bikin seru dan jadi nggak bisa dilupakan banget nih? Dari Mas Afkar dulu. Kalau saya sih, karena saya berangkat dari mahasiswa online ya, mahasiswa online yang bisa dibilang memperkenalkan kampus FMIPA ini kepada mahasiswa online juga. Jadi saya merasa lebih kenal kampus ketika menjadi panitia gitu. Karena secara tidak langsung kita juga harus belajar lagi terhadap FMIPA ini gitu, untuk memperkenalkan di mahasiswa baru gitu. Itu sih. Jadi saya lebih kenal lagi di terkait FMIPA ini, fakultas kita tercinta ini, dan kemudian juga hal yang paling enggak saya lupain itu pulang lebih dari jam 9 ya, lebih dari jam 9, bahkan lebih dari jam 10 juga di kampus gitu, jam 10 malam ya. Kita bisa merasakan atmosfer FMIPA ketika malam-malam kayak gimana gitu. Itu sih yang nggak bakal saya lupakan gitu. Tentunya pulang malam sama teman-teman gitu, yang awalnya kita nggak kenal karena jurusan lain, akhirnya kita jadi kenal gitu. Jadi nggak bisa dilupain banget karena awalnya online ya Mas, kita jadi merasa jadi oh aku punya kampus nih ternyata gitu ya. Oke, kalau dari Mas Bagas gimana nih hal yang berkesan banget? Hal yang paling berkesan justru tantangan tadi ada hal yang paling berkesan menurutku gitu. Karena saya paling seneng ketika memulai sesuatu duluan nih gitu. Maksudnya ketika orang-orang belum memulai itu, saya udah mulai, itu hal yang paling berkesan menurutku. Terus untuk hal yang lain, saya rasa pengalaman yang sangat banyak yang aku dapetin, relasi banyak yang aku dapetin itu yang sangat luar biasa tuh di sana. Nah, pengalaman tuh banyak banget. Pengalaman ketika jadi korfak tuh pengalaman untuk memimpin, pengalaman kita bisa bertemu orang banyak, pengalaman bisa berkoordinasi atau bisa nge-manage organisasi kan, kepanitiaan ya ibaratnya sebuah organ juga kayak gitu. Itu nge-manage-nya bener-bener, itu pengalaman yang bener-bener sangat berkesan yang aku aja baru dapetin saat itu gitu loh. Karena jujur beda banget gitu
ketika kepanitiaan di SMA dan kepanitiaan ketika kita perguruan tinggi itu beda banget. Atmosfernya berbeda, cara kita bekerja pun berbeda gitu. Jadi itu sih yang aku dapetin dan berguna banget buat kedepannya gitu, tentunya. Jadi tetap ada hal yang bikin senangnya juga ya Mas. Nah, tadi kan udah dijelasin nih hambatan, kemudian ada hal yang paling berkesan. Selain itu benefit nih Mas. Benefit ketika kita jadi koorfak tuh apa sih? Mungkin Mas Bagas. Oke. Untuk benefit ya, banyak banget. Tadi mungkin sekalian nyambung di jawabanku tadi. Sebenarnya ada sih satu yang berkesan tadi mungkin belum aku sampaikan ya. Aku sampaikan juga. Ada satu momen itu ketika PKKMB hari terakhir. Itu ingat banget. Ini marwah di kepanitiaannya ya. Jadi internal panitia. Ketika itu saya berkoordinasi sama SC saat itu untuk istilahnya ngeprank teman-teman koor gitu. Itu tuh aku niatnya pengen bikin mereka ngerasa apa ya, keprank dan takut dulu, sedih dan sebagainya gitu. Pokoknya udah koordinasi sama teman-teman SC gitu saat itu. Ternyata teman-teman koor itu lebih pinter. Dia juga koordinasi sama SC dan kebetulan SC-nya malah niat sama teman-teman koor ya. Jadi di situ aku pengen niat yang ngeprank malah yang diprank kayak gitu. Karena kaget banget, ini kayaknya nggak sesuai sama skenario deh gitu kan. Aku diem aja itu terus. Tapi itu benar-benar berkesan sampai sekarang dan teman-teman koor juga masih inget ya. Terkadang kalau ketemu juga masih bahas kayak gitu lagi gitu. Kan luar biasa sih. Maksudnya marwah itu bisa kebentuk gitu. Meskipun tadi bener yang disampaikan Mas Afkar ya, itu susah, tapi ketika itu bisa dapet di kepanitiaan tuh bener-bener feel-nya kerasa banget. Jadi apalagi itu panitia online pertama kali, kita mengkoordinir pertama kali seperti apa itu bener-bener susah. Terus lanjut ke benefit ya. Sebenarnya untuk benefit tuh tadi banyak banget yang mungkin teman-teman dapet. Mungkin juga di kepanitiaannya juga dapet ya. Cuma di PKKMB ini yang bener-bener aku rasain tadi relasi. Kenapa korfak relasinya lebih? Karena ibaratnya gini, kita berkoordinasi sama korfak semua fakultas di UNY sama Kordum. Kordum tuh ketua di universitas gitu, ketua PKKMB di universitas. Itu bener-bener pengalaman baru banget. Aku bisa bertemu orang baru, bahkan di luar fakultas. Aku bisa tahu forumnya seperti apa. Aku jadi tahu bagaimana manage forum saat itu. Aku jadi bisa tahu gimana sih pemikiran setiap fakultas, bagaimana kebiasaan setiap fakultas itu yang belum pernah aku dapetin. Dan relasi dari sana tuh berguna ya. Istilahnya ketika kita ada keperluan di fakultas lain, itu bisa kita gunakan gitu relasi yang ada gitu. Mungkin itu sih, dan relasi panitia di internal ya tentunya ya. Karena kan panitianya dari beda-beda jurusan, dari beda-beda angkatan. Jadi kan udah lengkap ya. Kita dapat teman beda jurusan, kita dapat teman beda fakultas, bahkan kadang dulu pernah sih sharing sama beda universitas gitu. Jadi lengkap lah pokoknya. Itu sih kalau dari saya. Jadi benefitnya banyak banget ya Mas, terutama untuk membangun relasi gitu. Oke, kalau benefit yang Mas Afkar rasain nih apa aja nih Mas? Oke, sebenarnya udah disampaikan semua ya sama Mas Bagas. Relasi antar jurusan, relasi antar angkatan, kemudian relasi antar fakultas gitu juga saya rasakan gitu ketika menjadi koordinator fakultas gitu. Dan juga tentunya saya menambahkan satu relasi lagi, saya jadi lebih sering berkomunikasi dengan dosen gitu. Yang awalnya saya kurang tahu ini tuh siapa sih, bapak siapa, terus jabatannya apa sih di FMIPA, jadi tahu gitu. Jadi sering koordinasi sama dosen juga bisa mempererat sih batin antara mahasiswa sama dosen gitu. Apalagi waktu itu Pak Ali waktu itu juga dosen saya di satu matkul saya waktu itu. Jadi saya juga kenal di sana sama Pak Ali, lebih dekat lagi bahkan. Kemudian pengalaman yang saya sampaikan tadi waktu pulang malam ya, itu juga saya juga bisa tambah kenal lagi sama FMIPA gitu. Bahkan saya juga kenal sama akademik, civitas akademiknya gitu, karyawannya, kemudian dosen-dosen yang mengurusi terkait administrasi gitu, saya juga kenal di sana. Ya, relasi yang didapatkan juga sangat luar biasa gitu. Itu sih. Selain yang disampaikan sama Mas Bagas tadi ya, Mas Bagas juga tadi sudah menyampaikan semuanya, saya hanya menambahkan gitu aja sih. Jadi
relasinya tuh banyak banget ya Mas, nggak sesama mahasiswa juga tapi sama dosen juga gitu Iya. ya. Oke. Kita ini udah ngobrol jauh nih terkait Koorfak, tapi kita lupa belum membahas tentang definisi PKKMB. Nah, definisi PKKMB menurut Mas Bagas dan Mas Afkar nih apa nih? Mungkin bisa dari Mas Bagas dulu. Oke. Definisi PKKMB ya. Iya. Menurut saya sebenarnya udah tertuang sih dalam peraturan PKKMB itu di pasal 1 di Ketentuan Umum tuh udah dijelaskan ya terkait PKKMB itu apa. Mungkin kalau ditanya menurut saya sih PKKMB ya tidak jauh dari pengenalan, karena namanya kan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi tidak jauh dari pengenalan. Esensi utamanya adalah kita bisa memperkenalkan apa aja yang dikenalkan komponen yang ada di FMIPA. Baik-baik komponennya, entah dari perkuliahannya, entah dari tenaga kependidikannya, entah dari ormawanya, kan banyak. Jadi emang hal-hal kayak gitu harus kita kenalin. Esensi utamanya kalau dari aku itu sih terkait PKKMB itu apa. Itu sih. Berarti perkenalan ya Iya, intinya. perkenalan. Oke. Mungkin Mas Afkar bisa menambahkan? Kalau dari saya sih untuk PKKMB sendiri itu sudah disampaikan sama Mas Bagas, tapi kalau menurut saya PKKMB itu merupakan pembekalan gitu. Ketika kita ingin melakukan perjalanan ke FMIPA ya, tentunya perjalanan entah itu ke organisasi, perkuliahannya ataupun aktivitas akademik ataupun non akademik di FMIPA itu pasti perlu bekal gitu. Nah, PKKMB itu merupakan satu momen yang dimana bekal tersebut tuh diberikan gitu. Jadi memang ketika kita bisa mencari bekal ketika sudah perjalanan gitu, namun lebih baik kita mempersiapkan gitu. Ada patah juga sedia payung sebelum hujan gitu. Ketika kita ingin masuk ke Ormawa 1 nih, Ormawa A, oh ternyata di PKKMB udah tahu gitu. Jadi kita mengetahui latar belakangnya, kemudian sesuai minatnya gitu. Contohnya seperti itu. Jadi bekal yang dibawa oleh mahasiswa baru nantinya bakal berguna ketika melaksanakan perkuliahan maupun perjalanan dalam perkuliahan ya, atau menjadi mahasiswa di FMIPA gitu. Oke, jadi pada intinya perkenalan dan pembekalan gitu ya bagi mahasiswa baru. Oke. Di tiap univ, di tiap fakultas kan ada PKKMB ya Mas. Nah, aku pengen tahu nih apa sih yang membedakan PKKMB FMIPA UNY dengan fakultas lain gitu. Jadi ciri khasnya tuh apa? Mungkin dari Mas Afkar terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya saya lihat ya, ciri khas di PKKMB FMIPA UNY itu seperti tertuang di peraturan ya, PKKMB FMIPA UNY itu independen gitu. Ya dimana nggak dibawahi oleh ormawa manapun gitu. Karena saya melihat di PKKMB fakultas yang lain selain FMIPA itu dibawahi oleh BEM gitu. Jadi dari ketuanya pun juga dari BEM gitu. Kalau kita kan pemilihan gitu, yang nantinya dipilih oleh Rapim, tapi nanti bakal kita lihat selanjutnya bagaimana. Jadi mahasiswa baru atau bisa dibilang mahasiswa juga bisa berkecimpung menjadi pemimpin untuk mengenalkan kuliah atau kampus FMIPA itu sendiri gitu. Jadi di situ bedanya gitu. Kalau misalnya saya lihat sih ketika kemarin koordinasi sama fakultas lain ya, itu pada bilang kata BEM, kata ketua BEM gitu, kata BEM gini. Dari informasi dari BEM begini. Jadi dari kita pun kalau misalnya cari informasi pun pastinya cari informasi sendiri gitu. Entah kita ajak kerjasama sama ormawa lain ataupun cari informasi ke dosen gitu. Jadi independensi di FMIPA ini cukup menonjol dibanding fakultas lain. Oke, poin utamanya adalah bersifat independen gitu ya di FMIPA. Mungkin Mas Bagas ada tambahan? Mungkin kalau dari saya tadi mungkin udah disampaikan bagaimana PKKMB-nya. Mungkin lebih ke teknisnya. Jadi pasti ya karena kita FMIPA, kita saintis kayak gitu. Pasti ada hal-hal yang harus dimiliki oleh saintis gitu. Entah nanti diperkenalkan bagaimana itu kemipaan, bagaimana itu tentang penelitian dan sebagainya. Sebenarnya penelitian ada di semua tempat, cuman penelitian di FMIPA kan pasti ada dong khususnya gitu. Bagaimana itu diperkenalkan di sini juga. Apa aja yang bisa mereka ikuti di FMIPA dan sebagainya. Yaitu tentunya berbeda dengan fakultas lain. Mungkin itu ciri khas ketika di acaranya ya. Tadi kan dijelaskan terkait teknis terbentuknya panitia dan sebagainya. Nah, kalau dari saya lebih nyorotin ke acaranya sih. Oke, berarti ada ciri khas tersendiri juga ya dari FMIPA karena berkaitan dengan saintis juga. Oke.
Tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan juga kalau PKKMB FMIPA ini bersifat independen. Nah, ini peran Koorfak ini begitu besar, jadi tanggung jawabnya kan sangat besar nih Mas. Jadi gimana sih caranya Koorfak untuk memanage kepanitiaan yang sangat besar ini ketika ada panitia yang misal hilang gitu, susah dihubungin gitu? Apakah ada yang seperti itu, dan kalaupun ada, ini yang berhak menangani itu siapa ya kalau ada kayak gitu? Mungkin dari Mas Bagas. Oke. Terkait Koorfak ya, sebenarnya porsinya sama harusnya. Ketika ini di bawah BEM ataupun independen itu harusnya porsinya sama. Ya, tanggung jawab Koorfak ya sesuai dengan apa yang harus dijalankan gitu. Entah di bawah BEM atau enggak ya sama aja gitu. Kalau sejauh saya memandang ya. Terus bagaimana sih ketika ada panitia seperti itu? Sebenarnya sama juga. Ketika pun ini di bawah BEM pasti ada panitia yang kayak gitu. Itu hal yang biasanya ya, aku bicara biasanya, nggak selalu ya. Itu ada yang kayak susah diajak komunikasi dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ketika kita dihadapkan kayak gitu, kan jelas ada susunannya itu. Ada yang pertama mahkamah itu berhak untuk mengadili. Lalu ada steering committee itu memberikan arahan untuk panitia pelaksana tentunya. Lalu ada namanya TAA, tim aspirasi advokasi, itu ada juga. Ada panitia pelaksananya, ada penanggung jawabnya, karena penanggung jawab kebetulan langsung diwakil dengan bidang kemahasiswaan dan alumni. Untuk yang nantinya mengadili ketika ada seperti itu, biasanya sengketanya itu akan dibawa di SC terlebih dahulu kayak gitu. Nah, ketika memang diperlukan nanti akan naik ke mahkamah. Nah, itu ketika di SC belum bisa diberi arahan, penjelasannya dan sebagainya, ternyata masih bener-bener stuck gitu ya, itu nanti akan diadili di mahkamah kayak gitu. Nanti arahnya lebih ke sana sih. Jadi yang berperan itu ada SC dan mahkamah. Iya. Seperti itu ya. Mungkin dari Mas Afkar ada tambahan? Nah, terkait teknis udah disampaikan ya sama Mas Bagas gitu. Namun kalau dari Koorfak sendiri sih, selaku ketua panitia ya, itu kita juga harus mendekati pribadinya dulu secara internal gitu. Kita coba temui, kemudian kita coba sampaikan apa sih yang menjadi kendala beliau dalam berkepanitiaan gitu. Apa yang menyebabkan beliau itu tidak bisa melaksanakan tanggung jawab dengan tepat atau kurang bisa melaksanakan tanggung jawabnya gitu. Kita coba dekati di sana. Baru ketika memang sudah tidak ada jalan secara kekeluargaan ya, baru kita menggunakan sistem yang sudah disampaikan sama Mas Bagas tadi gitu. Dari SC kemudian ke mahkamah gitu. Oke, jadi sudah terstruktur ya Mas untuk penanganannya. Selanjutnya nih, menurut Mas Bagas dan Mas Afkar, untuk pencalonan Koorfak ini tuh ada kesulitan nggak sih, atau susah nggak cari Koorfak gitu untuk tahun ini gitu? Kalau misal ada, kira-kira penyebabnya tuh apa ya? Mungkin dari Mas Afkar dulu. Oke, mungkin kalau misalnya saya lihat ya, mahasiswa baru atau mahasiswa 21 tahun ini juga luar biasa gitu, luar biasa. Dan saya juga melihat dari dari pengurus organisasi juga, mereka melaksanakan tugasnya dengan luar biasa gitu, tanggung jawabnya, kemudian integritasnya juga luar biasa gitu. Pastinya mereka juga merasakan kekurangan dari PKKMB yang kemarin gitu, PKKMB saya ya pastinya gitu. Dan pastinya ketika tidak hanya mahasiswa baru ya, saya lihat juga mahasiswa angkatan saya, angkatan 2020 juga luar biasa begitu. Dan mungkin untuk kedepannya pastinya tidak akan susah sih untuk mencari koordinator fakultas gitu. Dan mungkin kalau misalnya memang ada kesulitan, yaitu dari itu sih informasinya, informasi terkait koordinator fakultas itu apa, bagaimana, kemudian itu ngapain aja. Jadi dari pengetahuan yang minim itu membuat para mahasiswa di FMIPA ini kurang tertarik gitu buat menjadi koordinator fakultas gitu. Mungkin peran dari kita sendiri sih sebagai koordinator fakultas dan peran sebagai teman-teman Ormawa juga, kita harus memperkenalkan PKKMB atau memperkenalkan koordinator fakultas itu bagaimana agar dari teman-teman mahasiswa baru nih melek gitu terkait PKKMB gitu, yang nantinya bisa menjadi pemimpin buat panitia PKKMB gitu dalam memperkenalkan kampus FMIPA ini gitu. Oke, jadi minimnya pengetahuan mengenai PKKMB ini jadi ada kesulitan juga ya untuk mencari Koorfak gitu. Mungkin dari Mas Bagas ada tambahan lagi?
Oke. Mungkin tadi ada beberapa hal yang saya soroti dari jawaban Mas Afkar juga ya. Yang pertama, potensi yang ada di FMIPA banyak dan potensinya saya rasa luar biasa semua gitu. Melihat karena kan yang bisa mencalonkan kebetulan ketika saya jadi Korfak itu kan jadi maba dan sekarang yang maba sekarang kayak gitu. Istilahnya yang angkatan pertama sekarang sebelum adanya maba nantinya. Itu saya rasa luar biasa semua orangnya. Dan ketika ditanyakan kesulitan harusnya enggak. Nah harusnya enggak berarti kan ada kemungkinan iya gitu kan ya. Ada kemungkinan nantinya sulit nih cari koordinator fakultas kan ya. Gimana ya nanti penyebabnya apa ya. Nah dari 2 tahun, karena kan saya ikuti PKKMB 2 tahun ya pencalonan Korfak. Kebetulan ada beberapa orang yang sempat saya ajak diskusi gitu terkait koordinator fakultas. Nah ada yang menyayangkan minimnya informasi seperti tadi yang disampaikan Mas Afkar. Ada yang menyampaikan kurang berani. Sebenarnya dia ingin, cuman nggak berani kayak gitu. Kan ada beberapa orang yang seperti itu ya, sama ambil peran gitu. Lalu ada juga terkait kesibukan. Nah ini sebenarnya benturan yang susah ya buat kita bisa istilahnya ngajakin juga karena benturannya udah kesibukannya dia. Entah kesibukan dia sudah padat banget sekarang, kesibukan kuliah dia gitu. Jadi mindset seperti itu yang mungkin akan membuat sulit ya gitu nanti terbentuknya atau calon-calon koordinator fakultas kedepannya sih lebih sana sih kalau sejauh saya memandang gitu. Oke. Jadi minimnya pengetahuan ini ngaruh banget ya Mas. Kemudian keberanian juga mengingatkan jadi Koorfak ini tanggung jawabnya besar gitu ya. Jadi nggak semua orang mau dan mampu gitu. Menurut Mas Afkar dan Mas Bagas nih berdasarkan pengalaman kemarin susah nggak sih cari panitia untuk panitia sendiri gitu ya saat oprek ini apakah susah juga gitu untuk mencari panitia yang bersedia gitu ikut berkecimpung di PKKMB ini mungkin dari Mas Afkar terlebih dahulu. Baik, mungkin kalau saya bicara dari pengalaman saya ya kalau misalnya cari panitia itu alhamdulillah dari teman-teman FIPA ini pada daftar gitu. Artinya ada kesadaran terkait PKKMB di sana, PKKMB FIPA gitu. Dan mungkin terkait mereka tidak mendaftar menjadi Korfak ya, mungkin dibalaskan menjadi panitia gitu. Yang dimana juga mereka juga melaksanakan kewajibannya dengan bagus gitu, dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya disimpulkan, kalau misalnya cari panitia itu nggak susah kok ketika saya menjadi Korfak gitu, karena dari mahasiswa di FIPA sendiri juga sudah sadar gitu terkait PKKMB FIPA sendiri, PKKMB FIPA itu sendiri. Oke, keren banget nih. Berarti teman-teman FMIPA ini udah ingin mengambil peran gitu ya di PKKMB. Mungkin pas Mas Bagas nih gimana pas oprek panitia? Oke, kalau saya kan ya balik lagi ya karena peralihan. Jadi mungkin ada yang masih minat dari panitia, ada yang udah nggak minat karena udah tahu online bakal ribet dan banyak sekali yang udah balik kan. Jadi itu mungkin pertimbangan juga saat itu. Namun ketika kita bicara kuantitas, saya rasa itu nggak sulit. Cuman ketika bicara kualitas itu yang cukup cukup bisa bikin kita harus memaksimalkan lagi. Karena maksud kualitas bukan berarti kualitasnya jelek nggak ya, cuman kualitas tuh kebutuhan dari setiap si gitu. Misal si acara nih kita hanya butuh 10 tapi yang daftar 15. Tapi ada si juga misal konsumsi misalkan katakanlah kita butuh 5 tapi yang daftar baru 2, itu kan secara kualitas sudah susah kan, tapi kuantitasnya sebenarnya ada orangnya ada, cuman mungkin minat dia itu kurang ke si yang masih kurang atau mungkin ada kebanyakan si yang di sini gitu loh. Jadi itu bakal berat banget ketika kita nanti nyusun struktur kepanitiaannya karena kan perlu kita pertimbangkan lebih dalam kan dengan kuantitas yang ada apakah kita bisa maksimalkan kualitasnya gitu. Mungkin itu sih ketika bicara kualitas aku rasa udah cukup. Oke, keren. Berarti dari FMIPA ini udah ada kesadaran juga gitu ya. Oke, tadi kan udah dijelasin nih benefit jadi Koorfak. Nah, kalau benefit jadi panitianya apa aja nih Mas? Dari Mas Bagas dulu. Oke. Benefit jadi panitia sebenarnya benefit dari panitia sama Koorfak saya rasa sama sebenarnya. Relasi itu pasti karena misalkan acara ada namanya forkom acara, jadi sama kayak forkom Koorfak, jadi mereka dapat relasi. Jurusan juga ada karena nanti hubungan sama SL biasanya kalau di FIPA, lalu ada hubungan dengan fakultas lain nanti bagaimana di fakultasnya, terus universitas karena harus koordinasi kan. Acara itu
harus benar-benar terstruktur gitu, dari universitas, fakultas hingga jurusan nantinya. Itu benar-benar terstruktur, makanya relasi itu tetap ada. Terus jiwa leadership saya rasa ada. Jadi pun dia staff, bukan ini ya, bukan sebagai koor, dia tetap bisa menjadi pemimpin gitu. Karena nanti ada saat dimana dia harus, misalkan dijadikan PJ itu saya rasa itu juga sebagai pemimpin juga kan, dia harus bisa mimpin acaranya gimana sih, dia harus mengkoordinir gitu kan. Sebenarnya pemimpin itu tinggal gimana kita bisa mengkoordinir kan. Nah sama dengan penanggung jawab gitu, pasti setiap orang dia manai tanggung jawabnya masing-masing gitu. Saya rasa benefitnya kurang lebih sama sih kayak yang didapat di Korfak gitu. Oke, banyak juga ya benefitnya. Jadi relasi itu yang paling utama gitu ya. Mungkin dari Mas Afkar ada tambahan, Mas? Kalau dari saya sih tadi udah disampaikan semua ya sama Mas Bagas. Mungkin kalau dari saya itu adalah momennya gitu, momen yang cuma 1 tahun sekali, dan tadi juga dijelasin sama Mas Bagas, kesempatan juga nggak datang berkali-kali gitu. Dan mungkin perbedaan dari ketika menjadi acara PKKMB kemudian di acara kepanitiaan yang lain di FMIPA itu pasti tentunya berbeda gitu, pasti tentunya memiliki kesan yang berbeda gitu. Nah itu yang harusnya bisa teman-teman dapatkan ketika menjadi panitia gitu, yaitu kesannya menjadi panitia PKKMB itu sendiri gitu sih. Oke, jadi banyak juga ya Mas, dari relasi, kemudian kesannya, dan pengalaman juga ya paling penting. Oke. Untuk selanjutnya kebanyakan nih pas oprek yang mendaftar tuh angkatan berapa, dan ada poin plus nggak sih untuk salah satu angkatan? Misal nih di oprek sekarang angkatan 20 dapat poin plus karena dinilai lebih berpengalaman, atau ada seperti itu, atau semuanya sama gitu ketika kita mendaftar ke panitiaan PKKMB? Mungkin dari Mas Afkar. Oke, kalau itu sih itu terkait kebijakan dari Korfaknya sendiri gitu. Kalau dari saya lebih ke semua sama sih. Semua sama. Entah itu angkatan 20 kemudian 19, itu semua sama gitu. Karena kita di sini juga belajar bareng-bareng ketika menjadi panitia gitu. Entah itu angkatan 19 maupun angkatan 20, kita juga belajar menjadi panitia gitu. Dan tentunya itu yang membuat kepanitiaan ini menjadi keluarganya semakin erat gitu. Karena tidak membeda-bedakan angkatan gitu, dan tidak membeda-bedakan pengalaman gitu. Kita di sini dari nol bareng-bareng, kita bangun PKKMB ini dari nol bareng-bareng. Jadi berjuang dari nol itu sampai ke tertinggi ya, entah itu 100 atau 90, itu pastinya bakal punya kesan yang kuat gitu, kekeluargaannya gitu. Itu sih kalau misal dari angkatan saya, kalau misal dari periode saya itu 2020-19 itu sama. Oke, dari Mas Bagas sendiri nih, pas waktu PKKMB 2020 saat Mas Bagas memimpin ini, ada poin plus nggak nih untuk satu angkatan tertentu? Oke, sebenarnya kita harus ini sih, harus tahu peraturannya gitu. Di peraturan pun sebenarnya nggak ada angkatan harus jadi panitia atau angkatan berapa, nggak ada. Kita harus acuannya dari sana dan dasarnya. Terus yang kedua, kita tergantung koordinator fakultasnya, kebijakan koordinator fakultasnya. Toh misal koordinator fakultas pengen 1 angkatan aja juga bisa kan, 2 angkatan juga bisa, 3 angkatan juga bisa. Karena itu sebenarnya nggak ada ketentuan yang mengatur secara mendetail terkait itu, gitu. Terus terkait kesempatan, ya sebenarnya ada jawabannya, udah ada di ketika koordinator fakultas. Beberapa tahun terakhir koordinator fakultas berasal dari angkatan pertama, gitu. Angkatan pas aku angkatan 2019, padahal di opreknya kan 2018 atau 2019, tapi yang terpilih 2019 kebetulan. Angkatannya Mas Afkar juga demikian gitu. Jadi angkatan pertama malah yang terpilih. Jadi di sana udah kita bisa jawab sendiri. Ternyata nggak ada tuh poin plus, tinggal bagaimana kitanya aja gitu. Bagaimana kitanya bisa meyakinkan orang kayak gitu kan. Sekarang kan ketika panitiaan nih, kita dasarnya dari wawancara. Berarti kan gimana cara kita meyakinkan orang apa yang kita punya kan. Kayak gitu. Jadi angkatan, gender, aku rasa itu udah bukan hal yang perlu kita perdebatkan gitu. Yang sekarang adalah kualitas. Oke, itu sih jadi kalau dari semua saya punya ini sendiri gitu ya, Yeah. poin yang sama gitu. Oke, selanjutnya
supaya teman-teman FMIPA nih bisa mempersiapkan diri nih Mas dalam nanti oprek PKKMB UNY 2023 gitu. Menurut Mas Afkar dan Mas Bagas nih, hal apa aja yang dibutuhin dari PKKMB? Panitianya itu harus punya apa ya, skill apa aja gitu? Mungkin bisa disampaikan dari Mas Afkar dulu. Oke, mungkin kalau misalnya skill itu akan bisa diasah gitu ketika menjadi kepanitiaan gitu. Entah kalian mulai dari 0, mulai dari 3, 4, 5 itu akan bisa diasah kemudian hari gitu. Namun yang harus disiapkan itu adalah mental ingin belajar gitu. Mental yang ingin tahu sesuatu gitu. Ketika kamu menjadi si acara, ya udah kamu mau belajar dari 0 gitu. Kemudian silahkan juga dari kita juga bangun integritas dari diri kita sendiri gitu. Ketika menjadi panitia, konsekuensi yang kita dapatkan ketika tidak melaksanakan tanggung jawab dengan tepat itu bagaimana gitu. Itu. Dan yang terakhir sih untuk meyakinkan pewawancara atau meyakinkan orang yang membuka open recruitment gitu. Ya, kita tentunya harus belajar gitu. Harus tahu latar belakang dari apa yang ingin kita daftar gitu. Kalau misalnya kita ingin daftar acara PKKMB, apa sih yang kita tahu dengan PKKMB? Apa sih yang kita tahu tentang acara dari segi teknis, kemudian segi apa aja sih harus dilakukan gitu. Jadi mungkin untuk meyakinkan itu adalah kuncinya adalah belajar gitu. Oke, gitu. Kalau dari Mas Bagas, kriterianya seperti apa nih untuk panitianya? Untuk kriteria tadi mungkin beberapa hal disampaikan juga terkait yang pertama integritas dia, personal dia gitu. Dia mau bekerja sama secara tim atau enggak gitu. Karena di panitia itu penting bekerja sama tim. Ya mungkin ada satu hal yang itu bisa diselesaikan sendiri, cuman karena kita tim, ya bagaimanapun kita harus berkoordinasi, kita harus ini dulu. Ya harus melalui tahap itu karena balik lagi kita panitia gitu kan. Lalu yang kedua tadi mau belajar, harus ya harus kita jadi panitia, bahkan jadi orang pun kita harus mau belajar terus gitu, karena ilmu kita udah sebesar apa sih kok sampai gak mau belajar gitu kan ya. Terus selanjutnya mau disalahin. Nah ini sebenarnya poin yang gak semua orang bisa dapat, gak semua orang punya. Mau disalahin, mau dikritik, mau diberikan saran, itu gak semua orang punya itu. Cuman itu mental yang mungkin aku butuhin dari seorang panitia gitu, karena dari sana dia bisa belajar, dari kritik dia bisa belajar gitu. Jadi ada kaitannya antara belajar, diberi kritik, disalahin, itu ada kaitannya gitu loh. Jadi bukan semata-mata ketika kita disalahin tuh terus wah ini gimana sih yang nyalain nggak tahu gini enggak. Ambil aja sisi positifnya tuh apa sih kayak gitu. Itu yang penting. Jadi orang-orang yang punya mindset positif itu yang mungkin aku perluin ya ketika dulu menjadi kurvat juga. Jadi yang dibutuhkan saat menjadi panitia PKKMB adalah orang yang mau belajar dan mentalnya positif gitu ya. Oke. Di PKKMB FMIPA UNY sendiri ini ada siapa aja nih? Ini mungkin bisa dijawab oleh salah satu nih, karena sama ya, tiap tahun sama nggak kalau isinya? Oh beda gitu. Beda. Kalau di Mas Afkar dulu waktu itu ada apa aja? Saya agak lupa ya. Gak apa-apa. Kemarin ya. Karena Ya. udah harus lagi. Mungkin ada acara Timka, kemudian PDD, kemudian ada keamanan, kemudian ada konsumsi, kemudian ada pemandu, kemudian ada SPK, kemudian ada P3K, kemudian ada KSK, kemudian ada Korfak, sekretaris bendahara, kemudian ada apa lagi ya? Mungkin itu sih. Mungkin pesannya ada tambahan. Mungkin Mas Bagas ada tambahan. Enggak sih, sebenarnya terkait susunan panitia itu kan tergantung perfaknya gitu. Pengennya apa? Karena di peraturan pun yang sekarang yang kemarin baru aja disahkan tuh hanya yang wajib itu ada ketua, koordinator fakultas, lalu ada sekretaris sama bendahara. Untuk selebihnya itu udah kurva, karena dulu tuh pernah kita ada siapa sih panitianya yang harus ada gitu. Cuman ketika melihat kondisi dari offline ke online, kita rasa ada beberapa sih yang kayaknya nggak perlu deh di online gitu. Nah makanya itu dihapuskan, akhirnya yang wajib hanya itu. Dan untuk kedepannya saya rasa itu koordinator fakultas perlu memilah dan memikirkan kira-kira siapa aja yang bakal dia bawa. Itu dari awal, karena itu penting banget. Itu sih. Ini pertanyaan terakhir nih Mas.
mengingat PKKMB ini kan melibatkan banyak pihak ya. Ada dari birokrasi, terus kemahasiswaan, kemudian ada ormawa juga. Ini sebenarnya tuh menurut Mas Bagas dan Mas Afkar, PKKMB ini tujuannya untuk apa sih? Apa untuk memfasilitasi kepentingan dari birokrasi, atau untuk mengkomunikasikan kebutuhan mahasiswa, atau untuk sekedar branding ormawa gitu, atau ada yang lainnya juga? Menurut Mas Bagas dulu gimana? Kalau dari saya sebenarnya semua aspek itu akan mencakup di satu kepanitiaan itu. Semua harus, itu tujuan-tujuan di PKKMB harus terpenuhi. Saya rasa itu sih yang penting, bagaimana kita dapat tujuan. Karena tujuan itu juga tertuang dalam peraturan ya. Sebenarnya ketika kita baca peraturan udah jelas nih PKKMB itu harus ngapain sih, tugasnya harus ngapain, tujuannya harus ada apa aja, caranya itu udah ada di sana. Jadi birokrasi itu jelas karena itu bakal berkaitan dengan perkuliahan mahasiswa baru. Kayak gitu. Ketika nanti bagaimana pengadministrasian, bagaimana perkuliahan itu ada. Terus ormawa kan juga salah satu yang harus dikenalkan di PKKMB karena itu yang bakal mahasiswa baru bisa ikutin kan. Itu juga harus ada. Terus tadi kepentingan apa lagi ya tadi ya? Ormawa, birokrasi sama kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa jelas ya. Itu kalau itu udah jelas sih. Jadi 3 ini saya rasa poin penting semuanya dan emang harus didapatkan mahasiswa baru dan harus dilakukan panitia PKKMB. Itu sih kalau dari itu satu kesatuan, itu nggak bisa dipisahkan. Oke, kalau dari Mas Afkar ada tambahan? Kalau dari saya sih terkait PKKMB ini ya, ini merupakan kepentingan dari seluruh sivitas atau seluruh komponen-komponen yang ada di FMIPA gitu. Entah itu dosennya, kemudian entah itu pengurus organisasinya, entah itu panitianya juga, dan bahkan juga mahasiswa baru juga perlu PKKMB ini gitu untuk tadi pembekalan gitu. Karena dalam PKKMB ini semua aspek itu dikenalkan, dan pastinya dari perkenalan tersebut itu akan membuat koordinasi misal perkuliahan, kemudian kita kenal organisasi itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi menurut saya untuk PKKMB ini adalah kepentingan dari semua komponen yang ada di FMIPA gitu. Oke, jadi ini menjawab tema yang kita angkat ya teman-teman. Jadi PKKMB ini untuk siapa, dan menurut Koorfak 2021 dan 2020 ini tuh kepentingan untuk seluruhnya, baik birokrasi, ormawa, dan mahasiswa juga, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke teman-teman, kita udah bahas banyak banget nih hari ini, bahas tentang Korfa, kemudian kepanitiaannya, kemudian dari tujuan PKKMB-nya sendiri. Teman-teman udah banyak ilmu yang didapat nih dari kakak-kakak Korfak 2021 dan 2020. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman terkait tema yang kita angkat, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan untuk terakhir nih Mas, ada closing statement dari Mas Bagas dan Mas Afkar untuk teman-teman FMIPA nih untuk mempersiapkan diri ke kepanitiaan PKKMB. Mungkin dari Mas Bagas terlebih dahulu. Oke. Kalau dari saya sih sebentar lagi perhelatan akan diselenggarakan ya. Jelas ada open recruitment coordinator fakultas. Sebentar lagi ada mahasiswa baru yang kemarin udah ada SNM. Sebentar lagi bakal ada oprek panitia, jadi persiapkan diri kalian semaksimal mungkin karena kesempatan itu tidak datang berkali-kali. Gitu. Jadi silahkan maksimalkan kesempatan yang ada. Jangan pernah jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut juga untuk gagal ya. Karena gagal adalah keberhasilan yang tertunda, kayak gitu kan. Jadi daftar aja, gak usah takut besok gak kepilih, itu urusan belakangan. Yang penting coba dulu, apa yang ada di pikiran kalian keluarkan. Lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada kita gak pernah mencoba sama sekali gitu. Itu sih kalau dari saya, tetap persiapkan diri kalian, entah nanti angkatan berapa yang akan bisa mendaftar. Oke, kalau dari Mas Afkar, closing statement-nya Mas? Saya mungkin terkait koordinator fakultas ya. Mungkin buat teman-teman yang masih takut nih buat jadi koordinator fakultas, ingat teman-teman besok itu nggak bakal sendiri gitu. Kerjanya juga nggak bakal sendiri gitu. Pasti akan ada teman-teman kalian yang akan membantu kalian menjadi koordinator fakultas gitu. Dan ada teman-teman ormawa ya, pengurus ormawa yang bakal bantu kalian juga. Kemudian ada dosen juga yang akan bantu kalian gitu. Jadi teman-teman di sini nggak usah takut kalau misalnya akan pusing sendiri, karena bakal pusingnya bareng-bareng gitu. Dan tentunya ketika mengangkat beban ya, mengangkat suatu tanggung jawab, pastinya itu akan lebih ringan ketika dilaksanakan bareng-bareng gitu. Jadi tidak usah takut,
karena teman-teman bakal dibantu oleh seluruh komponen yang ada di FMIPA, dan jangan lupa daftar teman-teman gitu. Yakinkan diri teman-teman gitu. Dan mungkin terkait salam kita tercinta ya, salam yang ada di FMIPA, salam yang kita banggakan gitu. Salam saintis muda. Salam saintis muda. Terima kasih nih, ilmu dari Mas Afkar dan Mas Bagas sangat luar biasa buat teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu tema kita kali ini terkait PKKMB. Ditunggu untuk video selanjutnya 1001 inspirasi di tema selanjutnya yang gak kalah seru juga. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa nulis di komentar, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya nanti ketika kita up tema baru lagi di 1001 inspirasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.